Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pernyataan peresmian pembukaan Rakornas Basnas tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Pak Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata, Pak Wamen Kementerian Agama, pimpinan Otorita OIKN, yang saya hormati Ketua Basnas, Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA, beserta para pimpinan Basnas, provinsi, kota, kabupaten dari seluruh tanah air Indonesia. Bapak, Ibu, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sejak saya masuk tadi, saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu semuanya cerah semuanya. Kelihatan senang sekali gitu. Saya lihat kelihatan senang banget, gembira sekali. Ya inilah ibu kota Nusantara. Saya sering mendapatkan tamu, Perdana Menteri, Presiden dari negara lain. Yang saya sering risau itu kalau sudah bertanya, masuk ke istana di Jakarta. Presiden Jokowi, waduh istananya bagus ya, indah. Saya mau jawab apa itu? Iya, memang bagus. Memang indah. Tapi enggak saya teruskan. Tapi ini yang buat kolonial loh. Yang buat kolonial Belanda. Baik yang ada di Jakarta, di Bogor, di Jogja, itu semuanya adalah bangunan kolonial Belanda, warisan dari kolonial Belanda. Sehingga kadang-kadang kita merasa inferior gitu. Waduh, ini istana, sebuah simbol negara, tetapi bikinan kolonial. Sehingga betul, Bung Karno tahun 60-an itu sudah menggagas untuk kepindahan ibu kota. Pak Harto juga menggagas kepindahan ibu kota. Kalau saya itu hanya mengeksekusi. Gagasan itu sudah gagasan panjang, sudah lama. Kemudian kita cek lagi saat itu, saat setelah dilantik 2014, saya memerintahkan kepada Kepala Bappenas untuk dilihat lagi gagasan-gagasan mengenai ibu kota baru sejak zaman Bung Karno. Dilihat, dulu Bung Karno kenapa memutuskan Palangkaraya, coba dicek. Dan setelah melalui beberapa studi, diputuskan ada 3 kandidat calon ibu kota baru Indonesia. Yang pertama Palangkaraya, yang kedua di Kalimantan Selatan, yang ketiga di Kalimantan Timur, kemudian tambah 1 ada di Sulawesi di Mamuju. Didetailkan lagi, kemudian saya cek di lapangan,
enggak sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian bismillah saya putuskan di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi itulah yang sudah kita putuskan. Kita juga izin kepada DPR, saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai ibu kota Nusantara, dan itu disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR. Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara. Dan kepindahan kita ke ibu kota Nusantara ini juga sekali lagi bolak-balik saya sampaikan, kita ini bukan ingin pindah fisiknya, pindah istana, pindah fisik gedung kementerian, bukan itu. Tapi yang kita inginkan dalam tonggak peradaban kita sebagai sebuah bangsa sejak kemerdekaan, itu ada tonggak pancang, tahapan-tahapan kita berbangsa dan bernegara dalam jangka menengah dan panjang. Yang ingin saya sampaikan adalah pindahnya ke sini itu adalah pindahnya pola pikir baru kita, pindahnya mindset baru kita, pindahnya cara kerja baru kita, pindahnya semangat kerja baru kita, pindahnya spirit kerja baru kita, dengan sistem yang sudah dibangun sejak awal, karena bangunan-bangunan juga dibangun dengan perencanaan mulai dari nol, mestinya sistemnya bisa kita bangun dengan baik mulai dari nol. Artinya, nantinya ASN masuk ke sini, sistemnya itu sudah siap. Karena dalam kompetisi global, kompetisi antar negara sekarang ini, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara yang besar mengalahkan negara kecil, bukan negara maju mengalahkan negara berkembang, tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Dan kita ingin menjadi negara yang cepat. Kita ingin menjadi negara yang cepat. Saya senang beberapa kali saat Basnas mengadakan acara di istana, semuanya sudah digitalisasi. Bentuk-bentuk kecepatan seperti itu yang kita inginkan dalam kita berpemerintahan di negara yang kita cintai ini. Dan sudah beberapa tahun terakhir ini Basnas selalu menyelenggarakan acara besar Gerakan Cinta Zakat di Istana Negara di Jakarta setiap tahunnya. Dan hari ini Basnas menyelenggarakan acara besar yaitu Rakornas Basnas, tapi bukan di Istana Negara di Jakarta, diadakan di Istana Negara Nusantara. Acaranya di Balikpapan, tapi pembukaannya di IKN. Saya tahu sebetulnya yang dituju itu ya IKN. Pengen melihat karena tiap hari di TV, tiap hari di YouTube, tiap hari di Instagram semua keluar semua. Kan juga banyak yang ingin melihat, penasaran gitu.
saat rapat koordinasi juga dengan TNI dan Polri, sebanyak 800 peserta juga sama. Acaranya sebetulnya di Jakarta, ya sudah Jakarta saja. Enggak Pak, ini mau kita geser Pak ke IKN saja. Enggak, di Jakarta saja, ya sampaikan di Jakarta saja lah. Enggak Pak, ini dari Dandim, dari Kapolres, dari Danrem, dari Pangdam, dari Kapolda, semuanya menginginkan di IKN. Ya udah saya kalah, karena memang pengen sekali melihat istana negara di Nusantara. Sekali lagi, selamat datang di Ibu Kota Nusantara. Tadi sudah ada yang ambil foto di, belum? Ya nanti setelah ini, nanti kita bersama-sama. Tapi kalau mau ambil foto yang bagus itu, ngambilnya di Sumbu Kebangsaan. Kelihatan semua. Dari sini nanti bergeser ke Sumbu Kebangsaan. Saya tahu ini oleh-oleh pulangnya yaitu. Dan sejak dimulainya Gerakan Cinta Zakat di 2021, pertumbuhan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia rata-rata naik kurang lebih 30% per tahun, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua. Ini angka pertumbuhan yang cukup besar. Untuk itu saya mengapresiasi, sangat menghargai kerja keras seluruh jajaran di Basnas sehingga pertumbuhan tersebut mampu terus dicapai. Dan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sekarang penduduk kita 236, penduduk muslim kita 236 juta, sebuah jumlah yang sangat besar. Tentu saja potensi zakat kita juga masih sangat besar untuk bisa kita gali dan kita kelola dengan baik. Oleh sebab itu saya berharap Basnas ke depan dapat melakukan terobosan-terobosan baik melalui edukasi kepada masyarakat. Yang paling penting adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membangun sebuah tata kelola yang baik, tata kelola yang profesional. Dan kalau masyarakat percaya, semuanya zakat akan disalurkan lewat Basnas. Itu tujuan kita. Kalau sudah dipercaya itu enak, semua udah. Mau zakat, mau infak, mau sedekah, semuanya lewat Basnas. Ini yang kita inginkan, karena memang potensinya, terakhir dihitung berapa Pak, Prof? 300-an triliun rupiah, sangat besar sekali. Dan Indonesia, menurut survei internasional yang terakhir, itu adalah negara yang paling dermawan di seluruh dunia. Paling dermawan, ranking 1. Itu luar biasa. Alhamdulillah. Dengan cara seperti apa kita membangun kepercayaan, membangun tata kelola yang profesional dan transparan tersebut? Dengan percepatan digitalisasi layanan yang sudah saya lihat beberapa kali di istana, yang mempermudah, yang membuat semuanya mudah dan gampang, yang menjangkau lebih banyak mustahik dan muzaki. Dengan pembangunan sistem dan budaya kerja yang inovatif, yang cepat tanggap, yang tidak monoton, yang tidak business as usual. Semangat itu yang saya ingin Bapak Ibu bawa pulang sekembalinya dari Ibu Kota Baru Nusantara, yang tidak hanya dibangun fisiknya, tapi budaya kerja dan pola pikirnya. Selain itu saya juga titip, tadi sudah disampaikan banyak oleh Bapak Ketua, untuk mengembangkan program-program zakat yang memperkuat ekonomi umat, utamanya usaha mikro, usaha kecil, pemberdayaan kepada perempuan dan disabilitas, sehingga nilai manfaat dari program-program zakat bisa semakin terasa di masyarakat, bisa semakin terasa di rakyat,
dan secara kumulatif bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kita, mengurangi kemiskinan, dan mempersempit ketimpangan yang ada. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Nasional Badan Amil Zakat Nasional tahun 2024 saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha